Kasih tahu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Faqur rabbi zidni ilma. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh para santri, orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, semuanya dalam kondisi sehat walafiat, sehingga kita semuanya bisa senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala secara maksimal atas segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, baik nikmat lahir ataupun nikmat batin. Semoga segala nikmat yang Allah berikan kita mampu mensyukurinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita semuanya kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in, kepada seluruh para ulama pejuang di mana saja, dan siapapun yang senantiasa mengkaji, mengamalkan, mendakwahkan dan memperjuangkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang istiqomah mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin dengan hal itu ada sebab-sebab kemuliaan, kehormatan, kejayaan dan keberkahan bagi semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu ilmu yang kita dapatkan, butiran-butiran hikmah yang kita dapatkan menjadi bekal dalam kehidupan kita semuanya, sehingga kita bisa selamat dari hinanya dunia dan kita dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kenikmatan dunia, terlebih kelak kenikmatan surga Firdausil A'la. Allahumma amin. Pagi hari ini kita akan mentadabburi surat Az-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah ini pagi hari ini secara pribadi saya sangat berat untuk mengkajinya, karena surat Az-Zalzalah ini
surat yang sangat luar biasa. Al-Zalzalah ini belum mengkajinya saja, baru mengucapkan lafaz Az-Zalzalah sudah tergambar di benak kita pesan apa yang hendak disampaikan oleh surat ini. Coba kita perhatikan cara pelafalan Az-Zalzalah. Zalzalatun, zalzalatun, atau zilzalaha, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zulzilat atau zalzala, ketika kita ucapkan, maka lidah kita akan naik ke atas, naik ke bawah, kemudian seakan-akan lidah kita akan menjulur ke depan karena mulutnya terbuka. Secara lafaz Az-Zalzalah itu berarti kegoncangan atau guncangan yang sangat dahsyat. Zulzilat artinya adalah telah digoncangkan segoncang-goncangnya. Maka surat ini dari namanya saja sudah menunjukkan sebuah kejadian yang sangat mengerikan. Karena akan terjadi kondisi yang belum pernah kita rasakan. Apa itu? Bumi akan diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seguncang-guncangnya. Bukan hanya satu tempat. Seperti di Indonesia, ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan musibah di Sumatera, maka Pulau Jawa aman-aman saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan musibah di Sulawesi, Jawa aman-aman saja. Begitu juga sebaliknya, ketika Allah berikan musibah gempa bumi di Jawa Barat, di Jawa secara umum, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian, biasa saja. Tapi ketika hari kiamat, seluruh bumi ini diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seguncang-guncangnya, maka pertanyaannya, kemana kita akan berlindung? Kepada siapa kita akan berlindung? Surat Az-Zalzalah ini surat ke-99 secara tertib mushaf, walaupun secara tertib nuzuli surat ini turun setelah surat An-Nisa, maka bisa dipastikan surat ini adalah surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum hijrah dari Makkah ke Madinah, atau biasa disebut dengan kelompok surat Madaniyah, walaupun rasanya adalah rasa Makkiyah. Kenapa rasanya Makkiyah? Karena berbicara tentang yaumul qiyamah, ngerinya yaumul qiyamah, tentang yaumul hisab, tentang al-jaza, balasan-balasan atas setiap amal yang dilakukan. Akan tetapi ternyata ini diturunkannya setelah hijrah. Bagi kita, di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, yang terus-menerus mengingatkan tentang yaumul qiyamah dan tentang pembalasan atas setiap amal yang kita lakukan. Sehingga dari sini kita bisa terus mawas, semoga amal-amal kita terjaga dari amal-amal yang buruk. Waliyadzubillah. Surat Az-Zalzalah jika dikaitkan dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Bayyinah, maka kita akan mendapatkan munasabahnya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
orang-orang yang syarrul bariyah dan khairul bariyah. Syarrul bariyah mereka akan tetap di neraka, khairul bariyah mereka akan tetap di dalam surga dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kapan awal dari semua itu? Maka surat ini menjawab bahwa awal mula seseorang dan seluruh manusia dimasukkan ke dalam surga sebagai balasan amal baiknya, dimasukkan ke dalam neraka sebagai balasan amal buruknya, diawali dengan terjadinya hari kiamat. Kapan hari kiamat itu akan terjadi? Maka kita mengatakan wallahu a'lam bissawab. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Kapan hari kiamat itu akan terjadi? Maka tidak ada yang tahu seorang pun. Bukan kiamatnya yang harus kita takuti, akan tetapi bekal menuju kiamat yang harus kita persiapkan. Karena kiamat sebuah kepastian, tapi bekal menuju kematian itu yang belum pasti. Apakah kita akan istiqomah terus menerus dalam kebaikan, atau justru kita berubah haluan dalam kehidupan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa melihat peta secara umum bahwa surat Az-Zalzalah itu tatahaddath anil zilzal al-anif alladhi yakunu baina yaday as-sa'ah. Surat Az-Zalzalah ini menjelaskan tentang goncangan yang sangat luar biasa ketika kelak di hari kiamat. Kemudian ada hal-hal yang sangat menakjubkan dan sangat mengherankan bagi seluruh manusia, seperti ikhrajul ardi ma fiha min mauta. Seluruh mayat akan dikeluarkan oleh Allah. Wa ilqa'uha ma fi batniha min kunuzin thaminatin min dhahabin wa fiddatin. Semua apa yang dikandung oleh bumi akan dikeluarkan. Wa syahadatuha ala kulli insanin bima amila ala dhahriha. Dan semua amal yang dilakukan oleh manusia akan dipersaksikan. Akan ada saksi-saksi yang akan bercerita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bumi ini akan bersaksi. Ternyata kulit ini akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang pernah kita lakukan. Amilat yaum kaza kaza kaza. Dia telah melakukan ini begini. Semuanya terekam oleh para malaikat dan semuanya akan dipersaksikan. Wa kullu hadza min ajaib dzalikal yaumir rahim. Ini semuanya menggambarkan kondisi yaumul qiyamah yang sangat mengerikan. Kama tatahaddath an israfil khalaiq min ardil mahsyar ilal jannati wan nar. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan seluruh makhluknya, seluruh manusia di mahsyar, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan digiring manusia itu, ada yang ke surga dan ada juga yang ke neraka. Wa inqisamuhum ila asnafin ma baina syaqiyyin wa sa'idin. Kelak akan menjadi dua. Ada orang-orang yang celaka, ada orang-orang yang selamat. Kita masuk kepada rangkaian ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ay idza harakatil ardu tahrikan anifan. Jika bumi ini telah bergoncang segoncang-goncangnya. Mungkin saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi pernah menyaksikan bagaimana tanah yang dia injak itu seperti karpet yang
yang sedang digerakkan. Bagi kita mungkin orang Karawang tidak akan mengerti seperti apa diguncangkan bumi dengan segoncang-goncangnya, karena kita tidak pernah mengalami gempa bumi di tempat ini. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Maka ketika nanti yaumul qiyamah, ketika bumi ini disebutkan al-ardu, artinya semuanya. Alif lam di situ seakan-akan menunjukkan fungsinya lil istighraq. Semua bumi, barat dan timur, utara dan selatan, semuanya mengalami hal yang sama, yaitu diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seguncang-guncangnya. Wattarabat ittiraban syadidan wahtazzat biman 'alaiha ihtizazan yaqta'ul qulub wa yufrighul albab, sehingga hati manusia bergetar, bingung apa yang harus dilakukan. Apa ini? Semoga kita semuanya tidak mengalami hal seperti ini. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Akhrajatil ardu ma fi batniha minal kunuz wal mauta, bumi mengeluarkan apa yang ada di dalam perut bumi. Di antaranya adalah al-kunuz wal mauta. Semua benda-benda yang ada di perut bumi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mayat-mayat yang telah dikubur. Qala Ibnu Abbas, ukhrijat mautaha, dikeluarkan seluruh mayat-mayatnya. Menurut Ibnu Abbas, dan di dalam hadis, talaqal ard afladhu kabdiha amthal astuaniyah min adh-dhahab wal fiddah. Ini semua apa yang terkandung dalam bumi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-insanu ma laha, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi seperti ini? Jangankan ada guncangan seguncang-guncangnya, yang ada dalam perut bumi keluar, ada wabah seperti ini saja. Manusia bertanya-tanya, ini ada apa sih? Tiba-tiba seakan-akan gerakan manusia di seluruh dunia ini berhenti. Yang tadinya manusia hilir mudik, sangat sibuk, kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala urai, sehingga gerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya tidak secara masif. Ini ada apa? Baru seperti ini saja kita bertanya-tanya, ini akan ada apa? Ini akan terjadi seperti apa? Maka seluruh manusia ketika hari kiamat bertanya, wa qala al-insanu ma laha, sangat wajar. Ketika mereka aneh, sangat wajar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ma lil ard tazalzalat hadhihi al-zalzalah al-azimah. Wajar manusia bertanya seperti itu. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Atadruna ma akhbaruha, apakah kalian tahu apa kabar-kabar yang akan diberitakan? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat ketika ditanya seperti itu, maka mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala fa inna akhbaruha an tashhada ala kulli 'abdin aw ummatin bima 'amila ala dhahriha. Yang dimaksudkan dengan tuhaditsu akhbaruha, bumi menceritakan beritanya, itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan ini hadisnya sahih, hasan sahih, bahwa bumi akan bercerita apa yang telah terjadi selama ini ribuan tahun menurut manusia, tapi menurut Allah sangat sebentar. Maka bumi nanti akan menceritakan si fulan telah melakukan ini. Si fulan telah melakukan begini.
Mungkin kita tidak sadar bahwa kita sedang dikamera oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bumi ini. Kajian ini sedang di-shoot oleh handphone. Kameranya Allah itu apa? Di antara kameranya Allah Subhanahu wa taala bumi ini. Dan siapapun manusia, pergi kemanapun manusia, maka bumi akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi menceritakan beritanya. Dan Imam At-Tirmidzi dari riwayat yang tadi saya sebutkan adalah bumi akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada seseorang, pada satu kaum tentang apa yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Taqul amila yaum kadza 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 fahadhihi akhbaruha. Bahkan disebutkan secara rinci hari apa, jam berapa, apa yang dilakukannya, semuanya tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bi anna rabbaka awha laha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Dzalikal ikhbar bisababi anna Allah jallat 'azamatuhu amaraha bidzalik. Hal ini mungkin hari ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin bumi bisa bercerita? Kenapa bumi bisa bercerita? Bi anna rabbaka awha laha. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hal itu kepada bumi. Bumi bisa bercerita. Lapor bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah Uus Paulu dilakukan, ya Allah. Tutup aib-aib kami, ya Allah. Allahumma astur auratana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami banyak dosa, ya Allah. Tutup, ya Allah, laporan-laporan bumi kepadamu, ya Allah. Tutup laporan-laporan amal-amal buruk kami, ya Allah. Jangan Engkau nampakkan, ya Allah. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurahu a'malahum. Pada hari itu manusia dikeluarkan dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperintahkan kepada mereka balasan pekerjaan apa yang telah mereka lakukan. Liyurau a'malahum. Para ulama tafsir mengatakan liyanalu jazaa a'malihim min khairin aw syarrin. Ketika Allah Subhanahu wa taala tunjukkan amal-amal yang telah mereka lakukan, maka pasti mereka akan mendapatkan balasan amal-amal yang mereka lakukan, baik amal baik, khairin aw syarrin, atau amal yang buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan pekerjaan, faman yaf'al minal khair zanata dzarratin min at-turab. Siapapun yang melakukan amal kecil, liyanalu jazaa a'malihim min maka Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan dan akan balas kebaikan-kebaikan itu, kan amal-amal yang telah mereka lakukan. Di sinilah mereka akan mendapatkan balasan amal-amal yang kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menyepelekan amal-amal kecil. Faman ya'mal mithqala dzarratin, lakukanlah amal-amal kecil, yaf'al minal khair, lakukanlah amal-amal kebaikan walaupun itu kecil, bahkan sangat kecil. Amal kecil, karena walaupun amal kebaikan itu sangat kecil, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyepelekan amal itu. Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kita mungkin menganggap amal-amal kebaikan yang kecil itu sangat sepele. Apa? Tapi jika hal itu mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Bagi kita mungkin memberikan minum 1 gelas kepada mereka yang saum hal yang ringan, yang sepele. Tapi ternyata ketika orang itu betul-betul saum dan kehausan, bisa jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala amal orang yang memberikan 1 gelas air
minum untuk buka puasa itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Begitu pula sebaliknya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kebaikan walaupun sekecil apapun akan Allah tunjukkan. Keburukan sekecil apapun akan Allah tunjukkan, dan semua amal-amal itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya takutkan? InsyaAllah kita semuanya mungkin tidak akan pernah musyrik, tidak akan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bisa jadi amal ghibah, ngomongin orang lain, bermusuhan dengan orang lain, ada rasa benci, rasa iri kepada orang lain, ya. Atau ketika kita sendirian, kita megang handphone, kemudian kita nyekrol, terus bertahun-tahun kita lakukan itu. Kita melihat sesuatu yang diharamkan. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Setiap kita mungkin pasti melakukan itu. Saya teringat kepada perkataan la saghirata ma'a israrin wala kabirata ma'a istighfarin. La saghirata ma'a israrin, tidak akan dianggap kecil ma'a israrin ketika amal-amal itu terus dilakukan. Jika itu kebaikan luar biasa, kebaikan kecil terus dilakukan, insyaallah akan menjadi kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Tapi apa jadinya jika yang kecil dan terus dilakukan itu adalah amal buruk? La saghirata ma'a israrin, artinya kita sedang mengumpulkan amal-amal buruk kita yang hati kita merasa itu kan kecil, itu kan sepele. Ternyata karena itu dilakukan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, amal itu sudah menggunung, amal keburukan itu sudah menggunung, sedangkan amal-amal kebaikan kita sangat sedikit. Waliyadzubillah, waliyadzubillah, waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari seperti ini. Wahai hamba-hamba Allah, hai Us Mauludin, la kabirata ma istighfarin. InsyaAllah Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Ghafar, Allah Maha Ghafur. Wahai saudara-saudaraku di mana saja berada, kita yang banyak dosa ini, kita yang kadang tidak sadar betapa banyak dosa yang pernah kita lakukan, jangan pernah berputus asa. Terlebih sebentar lagi Ramadan akan tiba. Genggamlah Ramadan, karena dengan menggenggam Ramadan itu seakan-akan kita sedang menggenggam keberkahan, kita sedang menggenggam ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka maksimalkan di bulan Ramadan. Mungkin di antara kita tidak banyak yang bisa kita lakukan. Ya Allah, saya tidak seperti orang lain, tapi insyaallah Ramadan kali ini saya sangat ingin menjaga istighfar saya. Sehari 1000 kali saya akan istighfar. Jaga itu. Ya Allah, selain saum yang saya akan lakukan, saya akan beristighfar 1000 kali. Ya Allah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Atau kalau itu berat, ya Allah, saya ingin bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1000 kali setiap hari di bulan Ramadan. Jadi 30 hari 30.000. Dan masih banyak amalan-amalan yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang semangat mengejar Lailatul Qadar di awal masuk Ramadan. Jadi ketika Ramadan tiba, bahkan dari sekarang Ramadan belum tiba, kita sudah sangat bersiap diri untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sehingga ketika malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan, jiwa kita sudah sangat siap menyambut bulan Ramadan dan menyambut malam Lailatul Qadar. Maka bersiaplah dari sekarang. Tahun ini adalah Ramadan yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi umat Islam
hai umat Islam, persiapkan diri kalian. Aku akan berikan waktu yang leluasa kepada kalian untuk beribadah kepadaku, untuk mengingat Nabi-Mu, untuk mengkaji kembali kitab suci-Mu, untuk mengkaji kembali membaca kitab kata para ulama yang telah diwariskan kepadamu. Aku berikan waktu yang leluasa kepada kalian untuk mengkonsolidasikan dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan saudara-saudaramu di rumah. Aku lockdown kondisi kalian sehingga kalian bisa tentram, bisa nyaman beribadah kepadaku dan menjadi solid, pikirannya menjadi jernih, hatinya semakin bersih dan amalnya semakin istiqomah. Mari kita gunakan kesempatan kita ini. Jangan-jangan ini adalah kesempatan terakhir bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Ramadan. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir bagi kita semuanya. Maka sangat rugi kita jika Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Ramadan. Akan tetapi Ramadan tidak memberikan pengaruh apa-apa pada jiwa kita. Ikhwani azakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup seluruh amal-amal buruk kita baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal-amal kecil, amal-amal yang mungkin tidak sempurna, karena solat kita masih belum sempurna, sedekah kita masih sangat sedikit, amal dakwah kita masih sangat terbatas. Akan tetapi semoga Allah Subhanahu wa taala ridha. Allah Subhanahu wa taala jadikan ini asbab ridha dari Allah Subhanahu wa taala, asbab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya dengan bulan Ramadan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya ketakwaan sebagai bekal kehidupan kita di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semuanya dalam kondisi husnul khatimah, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surga Firdausil A'la dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.